Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA part ke-5 ya teman-teman. Oke, kita akan membahas mengenai BDD, Cucumber, dan Gherkin. Apa sih itu kan gitu. Oke, kita akan pengenalan dulu ke BDD ya, untuk yang pertama. Jadi BDD ini adalah cara kerja tim software yang menutup gap atau kesenjangan di antara business people atau orang bisnis dan juga orang dari teknik itu, technical people. Dengan yang pertama itu mendorong kolaborasi lintas peran untuk membangun pemahaman bersama gitu kan tentang masalah apa aja gitu yang harus dipecahkan. Yang kedua itu bekerja dalam iterasi kecil dan cepat ya teman-teman untuk meningkatkan umpan balik atau feedback dan aliran nilainya. Yang ketiga itu memproduksi dokumentasi sistem secara otomatis diperiksa terhadap behavior dari sistem tersebut gitu. Nah, ada BDD, ada TDD juga nih teman-teman gitu kan. Kalau TDD itu apa sih gitu? Kalau TDD itu adalah test driven development gitu. Jadi biasanya melibatkan penulisan tes untuk fungsionalitas tertentu nih misalkan. Dan ketika menjalankan si developer menjalankan tes lalu melihat tesnya gagal atau failure dan si developer nih kembali menulis kode gitu kan supaya apa? Supaya tesnya ini menjadi pas gitu kan. Jadi yang tadinya tesnya merah gitu kan diperbaiki kodenya menjadi pas, menjadi hijau gitu. Nah, jadi dengan begitu tuh si developernya nih bakal yakin nih kalau apa namanya code yang udah mereka tulis nih benar-benar berfungsi gitu kan. Dan pastinya developer lain itu bisa menggunakan kembali untuk komponen-komponen tersebut dan menjalankan dari si pengujian itu untuk memastikan bahwa kode mereka sendiri akan berfungsi dengan baik itu. Nah, di sini ada alurnya ya untuk TDD cycle nih teman-teman. Jadi yang merah ini writing a failure feature test, lalu make the test pass dan refactor code gitu. Seperti ini. Ini adalah alurnya ya teman-teman untuk TDD. Sini juga ada source-nya dari cucumber.io. Nah, next kita akan ngebahas tentang BDD atau Behavior Driven Development. Jadi kalau BDD ini bukan cuma melibatkan developer ya, jadi melibatkan developer, test engineer, dan product manager gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk stakeholder lainnya gitu. Jadi kelompok ini tuh biasanya bertemu untuk menghasilkan contoh konkret dari acceptance kriteria dari user story-nya itu. Jadi seperti itu. Dan contoh-contoh ini bisa dijelaskan menggunakan bahasa seperti Gherkin atau Gherkin syntax dan ya pakai Gherkin syntax ini sih kalau untuk BDD ini dan dimasukkan ke dalam fitur file. Nanti kita akan belajar mengenai fitur file. Jadi file fitur diubah menjadi spesifikasi yang dapat dieksekusi, di mana developer kemudian dapat menulis tes yang dapat dieksekusi yang sebenar-benarnya gitu. Nah, kita akan membahas mengenai Cucumber. Tadi kita udah membahas mengenai BDD. Ya, BDD itu apa namanya metodologinya ya. Kalau Cucumber itu apa gitu kan? Jadi Cucumber-nya bukan mentimun ya. Jadi kalau Cucumber itu tools-nya untuk mendukung si BDD atau Behavior Driven Development gitu. Jadi kalau BDD itu kan metodologinya dan si Cucumber ini adalah tools atau alatnya gitu kan. Tools atau alat yang mendukung dari si BDD ini. Nah, jadi si Cucumber ini membaca spek yang dapat dieksekusi dan juga ditulis dalam teks biasa dan dapat memvalidasi bahwa perangkat lunak itu atau softwarenya melakukan apa yang
melakukan apa yang dikatakan dari spesifikasi tersebut gitu kan. Jadi speknya ini terdiri dari beberapa examples dan atau skenario gitu. Jadi contohnya di sini ada skenario ya teman-teman. Ini adalah skenario ini ada skenario. Sini ada skenario yang pertama itu breaker guesses award. Jadi given the maker has a chosen award, when the breaker makes a guess, then the maker is asked to score gitu. Jadi nanti kita akan membahas lebih jelasnya di next slide gitu. Jadi kalau Cucumber itu setiap skenario atau daftar langkah-langkah yang harus dilalui oleh Cucumber gitu kan. Kalau Cucumber itu memverifikasi bahwa software yang dikembangkan sudah sesuai dengan spesifikasi tertentu dan dapat menghasilkan report yang menunjukkan status sukses or failure untuk setiap skenario gitu. Jadi untuk memahami skenario ini, jadi kita harus mengikuti beberapa aturan sintaks dasar ya. Jadi aturan sintaks dasarnya itu disebut dengan Gherkin. Nah, kita bakal kenalan juga nih sama Gherkin juga gitu. Alright, di sini ada Gherkinnya. Jadi di sini ada contoh Gherkin skenario. Oh ya, BTW untuk BDD tadi kita rekap lagi. BDD itu adalah metodologinya dan Cucumber adalah tools-nya atau alat yang mendukung BDD itu, dan Gherkin ini adalah sintaksnya gitu. Oke, ini adalah contoh dari Gherkin skenario-nya. Sini ada skenario yang pertama lagi ini. Jadi skenario-nya adalah user can sign in. Jadi given a valid user with username heap test. Jadi kalau Gherkin skenario itu ada given, when, and, dan then ya teman-teman. Dan di sini adalah given, when, and then juga sama. Sini ada Gherkin skenario-nya. Given a valid user with username heap test, when I login as heap test, then I should see a message welcome heap test gitu kan. Jadi ini adalah apa namanya, hal yang diberikan gitu kan untuk skenario tersebut. Jadi ada valid user dengan username heap test. When itu ketika kita akan mengeksekusi hal tersebut gitu. When I login as heap test gitu kan. Jadi kita login sebagai heap test. Then itu adalah outputnya gitu kan. Then I should see a message welcome heap test gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari Gherkin skenario-nya. Dan source-nya di sini ada dari cucumber.io. Nah, tadi adalah contoh dari Gherkin skenario gitu kan. Lalu di next slide di sini ada skenario yang kedua juga yang udah saya buat gitu untuk apa namanya, open source web demo gitu, Sauce Lab open source demo dari web app-nya juga yang sebelumnya kita sudah bahas juga di test case websaucedemo.com. Nah, di sini ada skenario yang pertama. Jadi ini ada Gherkin skenario ya, yang skenario, karena di sini juga ada skenario outline ya teman-teman. Nanti kita akan bahas untuk skenario dan skenario outline dan apa bedanya skenario dan skenario outline ini gitu. Nah, untuk skenario di sini ada as a user I want to login with valid credential dan givennya open source demo web app dan input username dengan standard user dan input password dengan secret sauce. When user klik login button, lalu then itu successful login and navigate to homepage gitu, teman-teman. Sebenarnya ada typo di sini, ada tambahan. Hapus dulu. Oke. Nah, ini ada contoh Gherkin skenario-nya ya, teman-teman. Nah, di sini ada petik-petik kenapa gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari string-nya. Jadi, ini bisa dipakai ya untuk nanti di code-nya gitu.
Entah itu teman-teman mau pakai Java Code, entah itu pakai Python, atau pakai JavaScript, nanti ini bisa dipakai nih sebagai string gitu. Oke, next skenario outline. Nah, tadi kan kita akan membahas mengenai skenario dan skenario outline gitu. Kalau skenario yang biasa, yang sebelumnya ini, itu tidak memiliki yang namanya example atau data yang example-nya atau data di contohnya atau data di example-nya gitu. Nah, di sini perbedaannya skenario outline kita bisa lihat di sini juga ada skenario outline dan di sini ada examples atau datanya gitu. Ini sama kayak tadi untuk skenario-nya, cuman saya membuat untuk skenario outline-nya. Jadi saya akan membahas mengenai skenario outline-nya. Di sini ada username dan ada password. Nah, ini tuh kita sebut yang namanya parameter ya, teman-teman. Jadi ada parameter username di sini. Kita kasih anotasi username di sini, itu example-nya itu di bawah ini. Jadi kita bisa lihat ini tuh terkonek dengan ini gitu, username, dan ada di example-nya di sini username, password, ada di sini juga password-nya gitu. Nah, ini tuh tidak bakal muncul untuk username-nya gitu. Maksudnya gimana gitu. Jadi ketika saya input username, dan di sini kan ada tulisan username nih. Nah, ini tidak mengambil data dari ini nih. Jadi mengambil data value-nya itu di bawahnya ini gitu, standar user. Jadi when I input username standard user and input password secret sauce. Nah, ini datanya seperti ini. Ini di bawahnya adalah data dan ini ada parameternya gitu. Dan kita juga bisa menambahkan data lain lagi di sini, misalkan sini standard user ini untuk iterasi kedua. Oke. Nah, ini tuh ketika kita eksekusi, ini bakal bisa jalan 2 kali gitu, teman-teman. Jadi yang pertama ngeksekusi value data yang pertama, set ini udah ke eksekusi, nanti sampai ke sini, sampai ke end, lalu dia akan muter lagi, nge-looping lagi untuk yang kedua kalinya, untuk data yang ini. Nah, itu sih paling untuk skenario outline ini. Dan saya bakal benerin dulu ini, dan ngapus datanya dulu. Nah, itu adalah contoh dari skenario dan skenario outline yang sudah saya buat ya, teman-teman. Nah, ini ada contoh Gherkin skenario yang sudah saya bikin di template yang sama, cuman beda sheet aja. Nanti saya bakal jelasin juga ini. Jadi ada story, ada ID-nya juga, ada skenario atau skenario outline, ada steps-nya, lalu ada data, dan ada statusnya gitu. Oke, kita akan langsung buka aja kali ya untuk dokumennya. Nah, di sini ada cara membuat Gherkin skenario, teman-teman tinggal buka aja di sini. Ini cuman template aja ya. Jadi ini sama kayak yang kemarin di test case biasa, LG003. Oke. Untuk story juga sama, story login, ID-nya tes LG003. Skenario-nya kita akan pakai skenario outline juga ya, teman-teman. As a user, I want to login without input credential. Oke. Dan selanjutnya ada action step-nya di sini. Kita bisa pakai juga ini. Ada ini kan pakai skenario outline, jadi seperti ini ya teman-teman, pakai parameter juga. Dan di sini juga ada datanya, kita tinggal coba saja. Dan tinggal hapus saja ini. Jadi kosong gitu datanya.
Oke. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, ini kan udah data udah ngisi. Nah, ini ada status pas atau fail-nya. Kita buka sourcedemo.com dan yes, pas gitu. Ini udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kita tinggal copas juga. Ya, oke. Itu untuk membuat Gherkin skenario, teman-teman. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa melakukan praktis untuk silakan membuat Gherkin skenario pada web sourcedemo.com dengan template yang sudah saya buat, lalu pilih sheet BDD. Jadi ini adalah template yang kemarin juga, nanti bakal saya taruh juga di deskripsi. Nah, ini kan yang kemarin yang test case, dan ini adalah yang BDD Gherkin, tinggal pilih ini aja. Oke, itu aja untuk materi kita kali ini. Terima kasih.